Selamat datang kembali di penelaahan sumber Anda. Hari ini kita fokus ke bab 6 dari The Talent Code Daniel Coyle, judulnya Eksperimen Curacao. Iya, ini cerita yang menarik banget. Soal gimana pulau kecil Karibia ini, Curacao, tiba-tiba jadi pusat kekuatan bisbol liga anak-anak. Betul. Misi kita kali ini mau coba bongkar konsep ignition atau penyalaan bakat lewat kasus ini. Gimana sih satu percikan awal itu bisa jadi gelombang talenta? Dan yang lebih penting lagi, apa yang bikin itu bertahan lama? Nah, itu dia. Bab ini kan lebih dari sekedar cerita olahraga biasa ya. Ini kayak studi kasus alami tentang elemen kunci kedua dalam kode talenta Coyle. Motivasi yang berkelanjutan itu ya? Persis, yang jalan bareng sama deep practice atau latihan mendalam. Curacao ini kayak laboratorium nyata gitu loh. Kita bisa lihat gimana lingkungan itu membentuk aspirasi, membentuk cita-cita. Oke, kalau gitu kita langsung ke momen pentingnya ya. Semuanya kan berawal dari satu momen, atau dua momen tepatnya, di Yankee Stadium, tanggal 20 Oktober 1996. Iya, ada Andrew Jones, masih muda banget 19 tahun, dari Curacao. Pemain baru, rookie, belum banyak yang kenal, main di pertandingan pertama World Series. Terus, Dia bikin sesuatu yang, wah, fenomenal. Mukul 2 home run berturut-turut. Lawannya pitcher bintang lagi, Andy Pettitte. 2 kali. Wow, Iya, dan ini bukan sekedar nambah skor, tapi ini tuh kayak sinyal kuat banget yang sampai ke Curacao. Frank Couriel, pendiri Little League di sana, bilang itu kayak ledakan. ledakan gimana? Katanya sangat keras, seluruh pulau lompat, gitu. Efeknya langsung kelihatan, pendaftaran Little League, wah, melonjak drastis. Jadi anak-anak di sana langsung termotivasi gitu ya? Banget. Mereka lihat, ini orang kayak kita, dari sini juga. Bahkan bukan yang paling jago dulu waktu remaja. Tapi bisa sukses di panggung paling besar. Pesan, kalau dia bisa, saya juga bisa. Itu nancep banget. Nah, ini percikan awalnya. Tapi, Coyle kan menekankan ya, satu percikan aja tuh nggak cukup. Dia bandingin Curacao sama tetangganya Aruba. Betul. Aruba kan juga punya pemain hebat, Sidley Ponson. Masuk liga utama di waktu yang mirip-mirip. Nah, pertanyaannya, kenapa Aruba nggak ngalamin ledakan talenta yang sama kayak Curacao? Ini kan berarti ada sesuatu yang lebih dari sekedar momen inspirasi sesaat ya? Tepat sekali. Kuncinya itu di penyalaan yang berkelanjutan. Disinilah lingkungan di Curacao itu, perannya jadi vital. Mungkin nggak sengaja juga sih mereka menciptakannya. Lingkungan gimana tuh maksudnya? Pusatnya itu lapangan bisbol milik Frank Couriel. Itu bukan cuma lapangan tanah biasa loh. Dari sana, anak-anak itu terus terpapar sama apa yang Coyle sebut isyarat primal. Isyarat primal. Apa itu? Itu sinyal-sinyal mendasar yang kayaknya ngomong langsung ke insting kita. Soal identitas, soal tujuan. Kayak, orang kayak kita tuh ngelakuin ini. Atau, ini nih jalannya kalau mau sukses. Gitu. Oke. Jadi isyarat primal apa aja yang ada di lapangan Curacao itu? Wah, banyak banget. Ada piala kemenangan Little League World Series. LLWS itu kan kayak piala dunianya anak-anak ya. Nah, itu dipajang di sana. Terus anak-anak seniornya bangga pakai topi LLWS mereka. Jadi kelihatan ya prestasinya. Iya. Terus ada siaran radio pertandingan yang kedengeran terus. Ada scout, pencari bakat dari liga utama yang datang ngamatin. Bahkan, ini nih, rumah baru ibunya Andrew Jones yang bagus itu kelihatan dari lapangan. Wah, jadi bukti nyata suksesnya ada di depan mata ya? Persis. Ini yang Coyle sebut efek Kapel Sistina. Kayak kita masuk Kapel Sistina kan, lihat kemegahannya, langsung merasa jadi bagian dari sesuatu yang besar yang mungkin dicapai. Nah, lapangan itu jadi bukti nyata kemungkinan sukses dan jalurnya jelas banget. Jalurnya gimana tuh? Ya, dari tim All-Star Liga lokal, terus ke Williamsport, tempat LLWS diadain, terus bisa dapat kontrak profesional. Tangganya jelas. Nah, ini semua jadi bahan bakar yang bikin api motivasi terus nyala bertahun-tahun, mendorong mereka buat latihan keras terus-menerus. Sementara kalau di Aruba, karir Ponson kan agak bermasalah ya, di luar lapangan. Dan yang penting nggak ada infrastruktur isyarat kayak gitu yang terkumpul di satu tempat untuk terus nyemangatin generasi berikutnya. Betul, jadi momentumnya hilang gitu aja. Ini nunjukin banget kalau lingkungan itu krusial buat menjaga motivasi jangka panjang. Dan prinsip ini berlaku luas ya, nggak cuma di bisbol aja kan? Iya benar.
Coyle kan juga nyambungin ini ke cerita Tom Sawyer, yang berhasil bikin temen-temennya mau ngecat pagar. Oh iya, gimana tuh? Tom kan pinter tuh. Dia bikin seolah-olah ngecat pagar itu pekerjaan eksklusif, langka. Dia ciptain isyarat kelangkaan. Jadi pekerjaan yang tadinya membosankan malah jadi kelihatan menarik banget. Hah? Iya. Dan ada contoh lain yang lebih terstruktur ya, sekolah KIP itu. Nah, itu dia. KIP atau Knowledge is Power Program. Kalau Curacao tadi kan mungkin faktor kebetulan ya, lingkungannya terbentuk gitu. Kalau KIP, mereka sengaja banget merancang lingkungan mereka. Jadi mereka membangun sistem penyalaannya ya. Persis. Bukan cuma pasang poster universitas di dinding, mereka bangun seluruh sistem buat menyalakan dan menjaga api motivasi anak didiknya, biar mau kuliah. Mulai dari slogan Work Hard, Be Nice, bekerja keras, bersikap baik, yang diulang-ulang terus dan ditegakkan banget. Terus apa lagi? Fokus ke detail-detail kecil, seolah-olah semuanya adalah segalanya. Terus cara mereka merespon kesalahan, kadang sampai menghentikan seluruh aktivitas sekolah sebentar cuma buat menekankan standar yang benar. Wow, serius ya? Serius! Semuanya itu dirancang buat terus-menerus ngirim sinyal kuat. Kamu itu bisa kuliah kok. Ini loh caranya, dan ini standar perilaku buat mencapainya. Mereka secara aktif menciptakan isyarat primal yang mungkin kurang didapat siswa di lingkungan rumah mereka. Jadi, pelajaran kunci dari eksperimen Curacao ini bukan cuma sekedar, lingkungan itu penting, tapi lebih dalam lagi ya? Iya, ini nunjukin kalau motivasi buat jadi ahli atau jago di sesuatu itu sebenarnya cukup rapuh. Perlu dipupuk terus-menerus. Kayak tanaman gitu ya? Bisa dibilang gitu. Butuh dibombardir terus sama isyarat yang relevan dari lingkungan. Isyarat yang secara konstan ngingetin kita, hey, ini mungkin kok buat kamu. Ini loh jalannya, dan ini layak diperjuangkan. Semacam pengkondisian positif yang terus-menerus gitu. Dan ini yang akhirnya mendorong latihan mendalam yang berat dan butuh waktu lama itu ya? Betul sekali. Tanpa api motivasi yang terus dikipasin, ya susah buat bertahan latihan intensif bertahun-tahun. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan sebentar. Apa tuh? Coba dia perhatikan lingkungan Anda sendiri. Mungkin di tempat kerja, di rumah, atau di komunitas Anda. Sinyal-sinyal apa aja sih, entah yang disengaja atau enggak, yang saat ini mungkin lagi menyalakan api motivasi Anda atau orang di sekitar Anda buat terus belajar dan berkembang, atau malah sebaliknya, justru lagi meredam api itu. Ternyata, lingkungan kita itu ngomong lebih keras dari yang kita duga.